anak-anak, kembali lagi di channel Ibu Ramita Zafira Zain. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi dari tema 4, globalisasi. Muatan terpadu IPA tentang pembangkit listrik tenaga air. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Sekarang, yuk kita mulai pelajari. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi, termasuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga air. Bagian pertama pada gambar ini adalah sungai atau waduk. Yang kedua adalah pintu masuk air sungai atau waduk. Bagian yang ketiga ini adalah katup pengaman yang berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air. Yang keempat adalah tangki pengaman tekanan. Tangki pengaman tekanan inilah yang menjaga tekanan air jika tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Yang kelima adalah pipa pesat. Pipa pesat ini berfungsi untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Yang keenam adalah katup pengatur turbin. Yang ketujuh adalah turbin yang berfungsi mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang kedelapan adalah generator yang berfungsi menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Bagian yang kesembilan adalah transformer yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Bagian yang ke-10 adalah saluran transmisi yang berfungsi sebagai penyalur energi listrik ke konsumen. Alur bagan dari pembangkit listrik tenaga air PLTA yaitu air dari waduk atau sungai. Pada gambar pertama, masuk melalui pintu kedua yang diatur oleh katup pengaman 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan 4. Air di dalam pipa pesat 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin 7 melalui katup pengatur tekanan 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin.
Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator pada nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau yang disebut dengan dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang mari kita amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti dari saluran irigasi, sungai atau air terjun yang memanfaatkan tingginya debit air. Selain pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan energi, ada 6 jenis lainnya yang perlu anak-anak ibu ketahui. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, 6 jenis ini akan kita pelajari pada pelajaran selanjutnya. Sekarang saatnya kuis. Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Pertanyaannya, sebutkan 2 jenis komponen utama yang terdapat pada sebuah pembangkit listrik dan jelaskan masing-masing fungsinya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak ibu tetap bersemangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.